Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Iya, Amara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kajian pada pagi hari ini, yaitu kajian Al-Fatun Nisa dengan tema wanita pembangun peradaban. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu pada pagi hari ini dengan semangat yang selalu membara untuk menimba ilmu ya pastinya. Salawat serta salam juga senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga di hari akhir, yaumul akhir nanti, kita dapat memperoleh syafaatnya. Amin, ya rabbal alamin. Oke, jadi sebagai pengenalan acara, kajian pada pagi hari ini itu sebenarnya merupakan rangkaian kegiatan dari Last Gathering Keputrian Sima atau yang kita sebut Al-Fatun Nisa. Nah, untuk MC pada pagi hari ini, saya izin memperkenalkan diri. Saya Amara Uyan Nizam dari Sima tentunya, beserta rekan saya ada Vira sebagai MC juga pada pagi hari ini. Halo teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Amara untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini ya, biar lebih berkah dan juga selalu semangat. Marilah kita mengawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Amara mic-nya masih off. Oh iya, maaf. Oke. Kepada teman-teman, kami bacakan do and don'ts ya, supaya acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kondusif. Ini akan kami bacakan. Yang pertama, peserta dilarang menghidupkan audio atau mic kecuali jika dipersilahkan, yaitu nanti pada saat ada sesi tanya-jawab. Kemudian, peserta diminta untuk memperhatikan, menyimak, dan memahami pemaparan dari pembicara kita sebagai adab menuntut ilmu. Selain menyimak, mungkin juga bisa sekalian dicatat ya, supaya ilmu yang kita dapatkan itu bisa lebih terserap dengan baik. Lalu aktif bertanya ketika sesi tanya jawab, mengikuti keseluruhan acara sesuai dengan arahan dari MC. Lalu peserta diharapkan untuk mengubah penamaan Zoom meeting-nya dengan format nama lengkap, underscore, asal instansi. Sekali lagi, penamaannya harap diubah menjadi nama lengkap, underscore, asal instansi. Kemudian, peserta dilarang untuk membuat grup WA peserta menjadi tidak kondusif dan dilarang membagikan tautan link Zoom ini tanpa seizin admin dari grup. Selain itu, peserta juga dimohon untuk tidak melakukan spam chat di room chat Zoom meeting maupun grup WA peserta. Baik, apakah sudah dimengerti? Semoga jelas ya.
Siap, sudah. Ya, oke. Masya Allah ya, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan gitu oleh Allah, kita diberi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul nih di sini untuk menimba ilmu gitu, dari narasumber atau pembicara kita yang Masya Allah. Tema kita pada pagi hari ini, apa Vira tema kita? Jadi tema pada pagi hari ini itu wanita pembangun peradaban. Ya, tema kita adalah wanita pembangun peradaban. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja nih ya mungkin ke sesi kajian yang udah ditunggu oleh teman-teman semua. Namun sebelum masuk ke sana, mungkin kita perlu memperkenalkan nih, siapa sih narasumber kita gitu. Siapa ya? Ya, mungkin dari panitia boleh Bisa menampilkan CV-nya dari pembicara kita. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Jadi pembicara kita sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Beliau nama lengkapnya adalah Hajah Hani Nurul Husna LC, ya, Ustazah Hani. Beliau kelahiran Tasikmalaya, lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1979. Nah, asalnya dari Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ya, terus itu sudah ditampilkan juga ada nomor HP, email, dan juga nama suami beliau ya, Haji Umar Solehuddin Mawardi, maaf. Nah, Masya Allah nih, beliau ini ya, terbilang cukup sering mengisi kajian-kajian yang diselenggarakan oleh anak-anak PK Instan gitu ya. Nah, selanjutnya boleh dibacakan, Vira? Iya, selain itu Ustazah Hani juga punya banyak pengalaman mengajar, menjadi dosen di Madinah, terus menjadi dosen di PK Instan juga nih, dosen pendidikan agama Islam, lalu mengisi kajian fikih wanita dan tafsir di beberapa majelis taklim, Dai Peduli ya. Nah, lalu riwayat pendidikannya juga sudah melewati S1 dan S2 sampai ke luar negeri ya teman-teman. Jadi Masya Allah luar biasa pembicara kita pada hari ini. Semoga nanti kita bisa sama-sama belajar, menambah ilmu, terutama untuk wanita nih, wanita sebagai pembangun peradaban. Baik. Gimana Amara? Ya, baik. Kalau begitu mungkin kita bisa langsung saja terhubung dengan Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Ustazah. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi ilmu. Ya, Ustazah Hani sehat ya Ustazah? Ya. Ustazah Hani sehat? Alhamdulillah. Kedengeran nggak suaranya? Oh, Alhamdulillah jelas Ustazah suaranya. Jelas. Ya. Kalau gitu, daripada kita menunggu berlama-lama lagi ya, kita langsung saja ke acara inti kita pada pagi hari ini, yang udah ditunggu-tunggu juga mungkin oleh teman-teman, penyampaian materi dari Ustazah Hani. Kepada Ustazah, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran, Solihah? Kedengaran, Ustazah. Ustazah. Mohon maaf, Ustazah, suaranya tidak terdengar. Halo? Tidak terdengar? Nah, ini Oh ya, sudah terdengar lagi. barusan udah ada. Baik. Sekarang terdengar suaranya? Sudah, Ustazah. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadinallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Akhwati fillah, alhamdulillah segala puji milik Allah yang mana pada pagi hari ini Allah berikan kemudahan untuk kita sama-sama bertemu dalam satu majelis walaupun bukan offline ya, kita ketemunya online. Semoga tidak mengurangi semangat akhwati fillah semua, akhwati sholihah untuk sama-sama berharap ya ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar keberadaan kita di sini sama-sama untuk niatnya ibadah kepada Allah, kita ingin thalabul ilmi, kita ingin sama-sama mengkaji agar kita bisa membenahi pribadi kita menjadi seorang muslimah yang bisa bermanfaat untuk Islam dan umat Islam khususnya, dan juga kita bisa menjadi sosok seorang muslimah yang bisa menghadapi peradaban yang mungkin tidak semua orang siap ya untuk menjadikan setiap yang melekat dengannya menjadi aset, menjadi satu sarana agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, bukan hanya ketika di dunia saja, tapi utamanya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho kepada kita, dalam keadaan Allah mencintai kita dan memberikan surganya insya Allah. Akhwati fillah, memang agama Islam kita ketahui adalah agama yang sempurna, rahmatan lil alamin. Bahkan seorang muslimah ditempatkan di tempat yang sangat mulia. Jadi sungguh salah besar ada yang mengatakan bahwa di dalam Islam muslimah tidak mendapatkan peran ataupun tidak sesuai dengan apa yang didapatkan oleh laki-laki. Sehingga banyak sekali ya yang melihat bahwa Islam itu tidak adil dengan wanita. Padahal seorang wanita di dalam Islam ditempatkan di tempat yang sangat mulia. Dengan hadirnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menjadikan seorang muslimah itu menjadi sosok yang ditempatkan di tempat yang sangat mulia. Bahkan akhwati fillah, di dalam surat Al-Ahzab ya, ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada qudwah hasanah. Ada suri teladan yang baik. Ya. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Untuk orang-orang yang liman kana yarjullaha, yang berharap
rahmat Allah, berharap surga Allah, berharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharapkan balasan di sisi Allah ketika kita bertemu dengannya di akhirat insyaallah. Akhwati fillah, yang kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesempatan untuk bisa sama-sama kita mengkaji ayat Al-Qur'an, mengkaji sunnah Rasulullah SAW sebagai rujukan yang telah ditinggalkan Rasulullah SAW. Dalam sabdanya, taraktu fikum amrayni. Jadi menjadi warisan ya untuk kita di Rasulullah adalah dua urusan, dua hal yang sangat penting yang harus menjadi pedoman untuk kita semua dalam menapaki hidup kita menghadapi berbagai macam yang ada di dunia ini. Ketika kita berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah kita tidak akan tersesat dan kita akan mendapatkan buah dari ikhtiar yang kita lakukan, buah dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu berbuah cinta dan rahmat Allah, yaitu surganya. Akhwati fillah, untuk membangun peradaban yang sangat tinggi ya, dan tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Makanya perempuan itu adalah bersaudara dengan laki-laki, partner. Jadi bukan berarti bahwa laki-laki sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tidak membutuhkan perempuan. Karena seorang laki-laki pun terlahir dari seorang ibu, dan seorang ibu adalah perempuan. Dulu di masa jahiliyah, ketika mereka itu mendapatkan anak perempuan, mereka sangat menyesal, ada penyesalan di dalam wajahnya. Wajhum muswadda wa huwa kadhib. Nampaknya malu mendapatkan anak perempuan yang dilahirkan oleh istrinya. Tapi mereka pun tidak menyadari bahwasannya laki-laki pun terlahir dari seorang perempuan. Dan kita bersyukur kita berada di masa sekarang ini menjadi umatnya Rasulullah SAW, dan kita mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Bahkan kalau kita buka dalam berbagai rujukan, kitab-kitab yang menjelaskan tentang kedudukan perempuan di masa kedatangan Islam, itu sungguh luar biasa. Bahkan sosok perempuan itu perannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Umumnya kita sebagai seorang muslimah yang paling utamanya. Seorang muslimah sebagaimana Antuna di sini mungkin insya Allah ingin menjadi seorang istri yang solihah, menjadi seorang ibu yang solihah. Tapi semuanya ada tahapannya. Sekarang posisinya di seorang anak. Ketika kita belum menikah, kita menjadi seorang anak muslimah yang solihah. Seorang anak bagi orang tua kita, yang kita punya kewajiban untuk birrul walidain. Kemudian yang kedua, ketika beranjak dewasa, kemudian menemukan pendamping hidupnya, kita berharap mendapatkan seorang suami yang mencintai Allah dan dicintai Allah, yang mencintai kita karena Allah, sehingga kita akan tumbuh ya, menjadi sosok seorang muslimah yang berkarakter solihah, si istri yang solihah, yang insya Allah dirindukan oleh surga Allah. Kemudian ketika memiliki anak dari hasil pernikahannya, maka dia pun berperan bukan hanya sebagai seorang istri, tapi seorang ibu. Yang ibu di sini adalah salah satu pencetak generasi. Kita berharap menjadi seorang ibu yang bisa melahirkan generasi Muhammad Al-Fatih. Seorang ibu yang bisa melahirkan seorang Umar bin Abdul Aziz. Yang bisa menjadikan keturunannya menjadi qurrata a'yun. Wa ja'alna lil muttaqina imama, sebagai dalam surat Al-Furqan. Jadi diharapkan bahwasannya seorang wanita muslimah ini memiliki peran yang bukan hanya mementingkan pribadinya saja. Seorang anak, dia punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Seorang istri punya kewajiban untuk bisa mentaati suaminya. Selama perintah dari suaminya tidak menyalahi aturan Allah dan Rasul. Kemudian seorang ibu juga punya tanggung jawab, karena ibu adalah madrasah. Ibu adalah satu
awal dari pendidikan pertama seorang anak adalah dari ibunya. Mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulnya, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Akhwati fillah, muslimah sholihah yang hadir pada pagi hari ini. Jadi 3 peran utama ini harus kita pahami betul-betul. Karena ternyata di samping 3 peran itu, seorang muslimah harus memiliki keinginan menjadi pribadi yang bisa bermanfaat. Hidupnya selama kita diberikan hidup di dunia itu untuk agamanya. Bagaimana? Perintah di dalam Al-Quran juga jelas. Surat Ali Imran, boleh dibuka yang ada Qurannya. Surat ketiga. Ya. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian ada surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran, akhwati fillah bisa buka ayat 104 sampai ayat 110. Dan ini adalah salah satu yang perlu kita pahami. Ada satu peran yang luar biasa bagi seorang perempuan, seorang muslimah, di samping 3 peran tadi. Sosok muslimah secara umum, ya, dia punya peran untuk bisa menjadi agen perubahan. Dalam peradaban Islam, kita bisa melihat bagaimana contoh banyak sekali. Jadi kalau kita ini menjadi seorang muslimah, jangan mati gaya, solihah. Kayaknya, aduh gimana ya, kesini nggak boleh, ini nggak boleh, banyak nggak boleh. Ini jadi seorang muslimah. Padahal kita harus bersyukur. Kita punya contoh yang luar biasa. Ummahatul Mukminin, Ibunda Khadijah, Bunda Aisyah, Hafsah, kemudian Zainab. Zainab pun ada 2, Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsh. Kemudian sosok dari orang yang paling luar biasa, kesabarannya teruji, orang Ummahatul Mukminin. Ya, di samping tadi yang disebutkan ada Ummu Salamah, ada Ummu Habibah, ada Maimunah, bahkan banyak sekali di antara sosok muslimah dari sahabiat selain dari Ummahatul Mukminin. Seorang ibu yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah ditinggal oleh ibundanya, kemudian diurus oleh kakeknya, kemudian kakeknya menitipkannya kepada pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini punya istri. Istrinya luar biasa, siapa yang pernah mendengar? Istrinya Abu Thalib ada yang tahu? Istrinya Abu Thalib adalah Fatimah. Dan Fatimah ini, kalau kita lihat, Aminah Fatimah binti Asad, merupakan sosok seorang wanita yang sangat lembut, yang sangat penyayang, bahkan menyayangi Rasulullah sama seperti menyayangi putranya Ali bin Abi Thalib, Ja'far. Dan ini semuanya menjadikan Rasulullah sangat mencintainya. Bahkan menjadi seorang wanita yang paling berbahagia karena Rasulullah mendoakannya. Bahkan Rasulullah tidak pernah turun ke liang kubur selain di 3 wanita. Yang pertama, ketika Ibu Khadijah meninggal, istri yang dicintai Rasulullah. Kemudian yang kedua, ketika Fatimah binti Asad ini meninggal, Rasulullah mendoakannya. Dan ini yang harus kita harapkan ya, untuk bisa menjadikan contoh agar kita juga di samping kita punya ilmu, kita punya kelembutan akhlak ya, memiliki rasa malu ya, tidak boleh kita mentang-mentang wanita itu harus strong, harus kuat gitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ummahatul mukminin ya. Bagaimana sosok perempuan juga kita ingin seperti Nusaibah. Nusaibah ketika perang Uhud, Rasulullah terluka, beliau dengan sigap mengambil tombak, kemudian naik kuda, ditutup mukanya, biar dirinya terluka, yang penting Rasulullah tidak terluka. Dia menutup semua tubuhnya, sehingga tidak ada yang mengenali diri. Itu sosok Nusaibah. Jadi kalau kita memang ingin mencari
contoh, kita mau ngefans berat itu, jadilah fans berat para ummahatul mukminin. Jadi fans berat para sahabiat. Jangan sampai salah. Kita misalkan ngefans sama K-pop, apalagi ya. Ahmad biasanya, aduh ganteng banget. Gitu. Nah ini bagaimana kita berharap menjadi sosok seorang muslimah yang bisa berperan untuk agama ini, untuk negara ini, ya bisa memberikan yang terbaik sehingga bisa menjadi amal soleh yang akan berbuah surga kelak di akhirat. Kalau kita fans beratnya pun kepada K-pop, gitu. Tapi kalau ditanya siapakah Hamzah, siapa ya, kayaknya pamannya Rasul, kayak nggak yakin. Gitu. Jadi kurang baca, tidak memahami sejarah. Ilmu itu adanya di buku. Tetapi kita baca, kemudian kita pahami, insya Allah lama-lama juga berpindah menjadi karakter, insya Allah. Minimal kita punya gambaran sehingga apa nih yang kurang dari sosok kita sebagai seorang muslimah agar kita bisa mendapatkan bekal ya untuk menyongsong peradaban yang mungkin sekarang pun kita tahu banyak sekali kemajuan-kemajuan yang dulu mungkin di masa Bu Ani ya tidak sama dengan yang masa sekarang. Dulu ketika kuliah, ibu nggak pegang handphone, nggak masalah tuh. Tapi sekarang orang nggak pegang handphone, apa kata dunia? Ya gimana ngubunginnya? Kamu punya akun nggak di medsos? Nggak punya. Ya gimana sih? Nah, jadi kondisi seperti ini memang perlu kita pahami bahwa itu tidak mungkin dihilangkan. Tetapi bagaimana kita jadikan semua yang ada di masa sekarang ini jadi sarana untuk kita tetap maju, untuk tetap kita kuat, menjadi sosok wanita yang punya karakteristik, ya dia smart, dia punya ilmu, ditanya keilmuan apapun dia paham, kemudian dia juga berusaha menjadi pribadi yang humble, yang punya karakter akhlak yang karimah, ya akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, salah satunya punya malu. Kapan menempatkan malu? Oh, besok kamu jadi MC ya, aduh saya mah malu, saya nggak bisa, itu nggak pada tempatnya gitu. Kalau kita membuka aurat kita, padahal kita sudah tahu bahwasannya seorang muslimah wajib menutup auratnya, nah ini kita harus malu. Bagaimana kita berharap karakter seorang muslimah ini menjadi karakter sosok yang kuat secara keilmuan, kemudian kita juga punya adab yang baik, ya. Kemudian bagaimana adab kepada guru, kepada dosen, adab kepada sesama teman. Ketika orang lagi berbicara mungkin tidak potong pembicaraan. Kemudian ketika kita menghadapi orang yang lebih tua seperti apa. Kemudian kepada yang muda menyayangi, kepada yang tua menghormati. Kita berharap ini semua kita miliki, termasuk sifat malu, ya, yang harus kita hiasi dan menjadi perhiasan yang tidak boleh hilang dari seorang muslimah walaupun kita dalam peradaban di saat sekarang ini. Akhwati fillah, ini mukadimahnya udah sampai jam berapa nih Bu Ani? Salihah. Sampai jam berapa Salihah? Dikasih waktunya sampai jam berapa? Sampai suara saya terdengar. Ya, terdengar aman. Ya. Sampai jam 11.15 Ustazah. Oh, jam 11.15. Oh, alhamdulillah, masih banyak. Ya. Masih ada waktu ya? Insya Allah. Ya. Baik, kita berbicara tentang bab ilmu ya sekarang. Jadi ketika seorang perempuan di zaman modern ini, ya, kita memang berharap menjadi sosok muslimah yang kita memiliki ilmu. Yakinlah dalam Al-Quran pun dijelaskan la yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Bahkan orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi dibanding orang yang ahli ibadah. Contoh misal, orang muslimah yang dia tahu keutamaan
sholat berjamaah. Kemudian keutamaan sholat sunnah. Salah satunya sholat sunnah qobliyah subuh. Ketika dia mengetahui keutamaan itu, dia tidak akan meninggalkan sholat sunnah yang hanya 2 rakaat. Dia lakukan setelah adzan subuh berkumandang, tidak langsung sholat subuh yang wajib, tapi dia sholat sunnah dulu, qobliyah subuh. Karena dia tahu bahwasannya ada satu hadis Rasulullah SAW bahwa rakaatain fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, muslimah ini secara akidah dia yakin, kuat, percaya, keimanan kepada Allah-Nya luar biasa. Dia ingin mencontoh Rasulnya sebagaimana tadi, bahwasannya kedua hasanahnya adalah Rasulullah SAW. Maka dia pun melakukan itu. 2 rakaat ini dia lakukan dengan ilmu. Ternyata itu jauh lebih baik daripada dia sholat berrakaat-rakaat, tapi ya itu aja, dia sholat aja pokoknya. Misalkan dia sholat, ya 2 rakaat, salam, kemudian sholat lagi sampai berrakaat-rakaat. Ini bisa kalah dengan hanya 2 rakaat qobliyah subuh, kalau kita dengan memahami ilmu. Demikian juga ketika kita berhijab. Bayangkan akhwati fillah, ketika kita membaca ayat perintah menutup aurat bagi seorang muslimah, itu kan bukti ketaatan kita kepada Allah. Bukan melakukan sesuatu dengan ilmu. Jauh lebih baik. Makanya, dalam hal-hal yang kecil yang kita lakukan sekarang saja, kita ini ingin berdakwah, tapi tidak bisa untuk mengajak secara lisan. Maka dakwah bil haq. Kita memakai hijab. Ngapain pakai hijab? Dia juga pemarah. Mendingan yang biasa-biasa aja nggak pakai hijab, tapi lembut orangnya nggak marah. Misalnya. Kira-kira mana yang benar? Berhijab tapi tidak pemarah, dengan tidak berhijab tapi pemarah, lebih baik apa? Yang tidak berhijab tapi tidak pernah marah. Tentu semuanya tidak bisa dilihat dari sisi berhijab atau tidak. Makanya ketika dia dengan ilmu, kemudian kita memahami kewajiban bahwasanya seorang wanita itu berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, salah satunya adalah menutup aurat, karena ada Al-Quran surat An-Nur ya, ayat ke-31. Salah satunya adalah kita harus menutup aurat. Dalam surat Al-Ahzab juga ada. Silakan dibuka. Karena ini perintah dari Allah, dan perintah menutup aurat sama dengan perintah sholat. Makanya ketika kita keluar rumah menutup aurat seperti ini, ketika kita ada kajian online kita tutup, kita jaga adabnya. Kalau ternyata mau melakukan sesuatu kita bisa tutup videonya. Itu semuanya dia berharap bahwa tidak ada yang melihat auratnya kecuali yang dibolehkan saja. Satunya adalah mahramnya. Itu semuanya dengan ilmu. Alhamdulillah. Bayangkan keluar rumah 3 jam misalkan di luar rumah. Dari jam 8 sampai jam 10. 8, 9, 10. Kita baru pulang ke rumah jam 11-an sebelum pulang. Berapa menit? Berapa jam? Bahkan mungkin lebih kecil dari menit, beberapa detik. Kalau kita lakukan karena Allah, maka itu akan bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu, akhirnya seorang muslimah menjadi sosok yang bisa menjadikan apa yang dia pahami menjadi salah satu agen perubah untuk bisa mengajak seorang muslimah dengan cara yang dia mampu. Bukan harus dengan lisan. Berdakwah bisa dengan bilhal. Ada orang yang pintar masak, bagaimana dia berusaha muslimah itu untuk menciptakan makanan yang memang itu halal, enak, lezat, kemudian dia promosikan sehingga akhwat yang lain, muslimah yang lain bisa lebih memahami bahwasannya tidak kalah kok masakan seorang muslimah juga dia halal, dia thayyib, kemudian dia posting di media sosialnya. Silahkan kita jadikan ilmu yang dia punya, menghias kue kah, masak enak kah, gitu. Di samping dia pun tidak keluar dari karakternya sebagai seorang perempuan. Silahkan, itu pilihan. Atau misal seorang perempuan yang memang saya bisanya menulis, saya nggak bisa bicara. Jadi seorang penulis, ternyata tulisannya bisa menginspirasi banyak orang.
Bahkan hanya dengan tulisan-tulisan sederhana atau kata-kata mutiara yang dia buka Instagramnya, dia buka media sosialnya, ya, ataupun dia punya link, dia punya YouTube misalkan, ya, silahkan, tidak dilarang seorang muslimah berperan sebisa mungkin, tetapi harus jaga adab dan akhlak, kuncinya. Maka ilmu itu penting. Jadi sebagai bekal yang paling utama, kita tidak bisa merasa cukup dengan apa yang kita punya, yang kita tahu. Bahkan kita bisa belajar dari orang yang mungkin yang sebelah mata. Misalkan seorang yang sudah besar, belajar dari anak kecil. Salah satunya adalah kita buka kembali ayat Allah, ayat Al-Quran, yang memang memotivasi kita untuk bisa menjadi pribadi yang bertakwa agar Allah memberikan ilmu dengan cara Allah. Dalam surat Al-Baqarah di ujung ayat surat Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Quran. Di ujung ayat itu ada wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita mau diberikan ilmu oleh Allah, diberikan pengajaran sebagai bekal kita, di seorang wanita yang mampu, ya, bersaing di masa sekarang ini dan bisa bermanfaat untuk umat, maka jangan lupa bersemangat dalam menjemput kebaikan dengan thalabul ilmi. Karena sesungguhnya mencari ilmu itu perintah, ya, dari Rasulullah SAW. Dalam sabdanya apa? Thalabul ilmi fardhiyah. Bukan hanya untuk seorang muslim saja, bukan seorang laki-laki saja, untuk seorang perempuan juga. Thalabul ilmi fardhiyatun. Bahkan utlubul ilm minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu, cari ilmu dari sejak dalam buayan sampai kalian lahat. Karena sesungguhnya Rasul juga pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwasannya orang yang alim itu lebih utama daripada fadlul alim alal abid, kafadil qamar ala sairul kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu, wanita pun sama, seorang wanita yang berilmu, dengan ilmunya dia lebih mencintai Allah, lebih mengetahui hak dia kepada Allah seperti apa. Dia harus beribadah kepada Allah seperti apa. Dan lebih mengenal Allah dengan ilmu yang dia pelajari. Makanya keutamaannya dalam sabda Rasul itu, keutamaan al-alim yang berilmu itu dengan ahli ibadah kafadli, seperti keutamaan aku, seperti keutamaan al-kawakib, seorang yang berilmu itu keutamaannya seperti bulan dibanding bintang-bintang. Kemudian di sabda yang lain seperti keutamaan aku. Bayangkan Rasulullah kedudukannya dibanding dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Itu jauh sekali. Maka berharaplah kita menjadi seorang muslimah yang terus bersemangat untuk menjemput ilmu agar kita lebih bisa mengenal Allah dengan ilmu yang kita miliki, apapun itu yang kita pelajari. Niatkan untuk ibadah. Kita belajar manajemen keuangan, kita belajar ekonomi, maka niatkan, ya Allah, jadikan ilmu ini bermanfaat untuk Islam dan umat Islam, ya Allah. Berikan saya cara untuk bisa mencintaimu dengan ilmu yang saya dapatkan. Mungkin kalau kita memohon kepada Allah, ilmu yang terus kita pelajari itu bermanfaat, biarkan Allah dengan skenario yang indah itu mengantarkan kita jadi sosok muslimah yang berkarakter, sosok muslimah yang berharap mendapatkan ridhonya dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Baik seorang muslimah, seorang istri, atau seorang ibu, bahkan sosok seorang mahasiswi, ya, mahasiswa yang dia belajar niatnya karena Allah, maka yakinlah setiap waktu Allah akan membersamai kalian semua, membersamai kita semua, insya Allah. Dan apapun yang kita lakukan, nilai kita dapat IPK 4, dapat IPK 3,8, 3,9, semua siapa yang tidak mau. Tapi itu hanya bonus, ahwati fillah. Sesungguhnya di mata Allah
yang dilihat adalah proses menjemput ilmunya, bukan hasilnya. Walaupun insya Allah ya, satu usaha itu tidak akan pernah membohongi hasil ya. Itu ya. Baik, Salihah. Itu yang pertama. Jadi ilmu ini utama, menjadi salah satu bekal agar kita bisa menjadi seorang wanita yang punya peran di dalam pembangunan peradaban ini. Jadi bukan hanya diserahkan biar dia laki-laki, perempuan di dapur aja deh. Kamu paling jadi istri, melahirkan anak, jadi ibu udah. Gitu. Padahal seorang perempuan juga di akhir risalah dulu di masa Rasulullah banyak sekali. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah SAW. Masih belia. Tapi ternyata itulah hikmahnya. Banyak hadis diriwayatkan oleh Aisyah karena punya ingatannya yang sangat kuat. Kita pun berharap menjadi sosok yang bisa meneladani Ibunda Aisyah. Kalau ternyata perempuan itu entrepreneur ya, dia punya wirausaha, dia punya harta yang Allah titipkan, maka kita bisa bercermin kepada Ibunda Khadijah. Bagaimana sosok businesswoman yang dia memberikan hartanya untuk dakwah Rasulullah SAW. Kita pun bisa. Ya Allah, saya tidak bisa untuk menghafal Al-Quran, tapi saya ingin mendapatkan pahala dan kebaikannya. Saya bisnis aja. Saya biayai pembangunan rumah tahfidz. Saya biayai pembangunan anak-anak generasi yang bisa mencerdaskan generasi yang akan datang, mencetak generasi yang mencintai Allah dengan mendekat dengan ayat-ayat. Dia wakaf Quran, dia wakaf bagaimana tanahnya untuk didirikan menjadi rumah Quran, rumah tahfidz, bahkan dibiayai semua. Itu semuanya adalah peran dari seorang wanita. Jadi bukan dari orang laki-laki saja. Bahkan seorang suami menjadi sukses itu pasti di belakangnya ada sosok perempuan. Di samping ibunya juga ada istri. Ya. Itu Solia. Kita berharap perempuan itu memiliki ilmu yang bisa mengantarkan dia kepada peran yang luar biasa dalam peradaban Islam atau membangun peradaban. Yang kedua, akhwati fillah, tentunya akhlak. Tidak akan banyak-banyak. Silakan nanti yang tidak dipahami bisa ditanyakan. Yang kedua adalah akhlak. Mungkin pernah dengar bahwasannya hadis riwayat Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak tentang pengertian husnul khuluq. Bahkan urgensi akhlak yang baik. Pentingnya kita memiliki akhlak yang baik. Karena sesungguhnya kita sebagai seorang muslimah berharap memiliki akhlak yang baik yang bisa mengantarkan kita kepada pribadi muslimah yang dia cerdas, tapi juga dia memiliki akhlak yang baik. Rasulullah saja dipuji oleh Allah. Siapa yang sudah hafal surat Al-Qalam silahkan. Ya, dilihat lagi, di murojaah lagi. Surat Al-Qalam surat ke-68 ayatnya ke-4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah menyebutkan wa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin 'azim. Biarkan orang-orang mengatakan, orang-orang musyrik mengatakan, kok itu gila, Muhammad itu gila. Tapi sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang baik, yang agung. Bahkan Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan, jelaskan, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Sesungguhnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Sungguhnya Nabi itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau ingin tahu yang paling baik akhlaknya di antara manusia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih. Bahwasannya hadis ini sahih, riwayat dari Bukhari Muslim, menjelaskan bahwasannya
Cukup itu saja. Rasul mengatakan la taghdab, jangan marah. Faradada miraran, lalu Rasul mengulangnya berkali-kali. Qala la taghdab, jangan marah. Dalam riwayat yang lain la taghdab, jangan marah maka engkau dapatkan surga. Karena dari marah orang bisa memukul, dari marah orang bisa membunuh, dari marah dia bisa mencaci. Nauzubillah. Ini semuanya menjadi satu pelajaran untuk kita, bahwasannya akhlak yang baik itu merupakan cerminan dari umat Rasulullah SAW. Karena qudwah hasanah kita adalah Rasul. Dan Rasul dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin. Kemudian, ketika mengajak orang lain pun, kalau kita memang ingin menjadi sosok muslimah yang bisa bukan hanya baik untuk diri sendiri, tapi mengajak teman-teman kita untuk berbuat baik, karena kita ingin menjadikan peradaban Islam ini menjadi dikenal bahkan istimewa. Maka mulai dari hal yang paling kecil. Salah satunya adalah berbuat baik, ini akhlak yang baik, kemudian kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Ketika mengajak, menyeru, amar ma'ruf nahi munkar, tidak bisa kita dengan kekerasan. Rasul mencontohkan khudhil afwa. Silahkan dibuka surat Al-A'raf, surat ke-7 ya. Ayat ke-199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahil. Jadikan engkau itu sebagai sosok yang pemaaf. Dia ada nyambung ya. Kalau tadi jangan marah, wasiat Rasul kepada seorang laki-laki. Maka untuk menyongsong peradaban ini ya kita tidak bisa jadi seorang muslimah yang sumbu pendek. Kita baca di media sosial langsung marah-marah. Kita cerna dulu, kira-kira ini bagaimana nih solusinya. Perempuan biasanya memang nggak marah sih. Marahnya biasa nangis. Karena perasaannya lebih dominan. Tahu nggak guys, aku kan lagi sebel banget sama dia. Ini kesel. Nah. Orang perempuan tidak mudah ya untuk bisa memiliki akhlak. Salah satunya adalah tidak marah, tidak keselan, kemudian juga tidak dendam ya, tapi pemaaf. Perlu dilatih. Nasihat untuk wanita juga. Udil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahil. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan kebaikan. Serta berpalinglah dari orang-orang yang jahilin, orang-orang bodoh. Maksudnya, ya biarkan dogi menggonggong, tapilah berlalu. Maksudnya apa? Ketika kebaikan kita lakukan, kemudian ada yang menjadi komentator ulung, komentar aja, padahal komentarnya itu bukan kritik membangun. Ya. Maka kita terus saja, selama itu kebaikan, mudah-mudahan sabarnya kita menghadapi komentar-komentar dari orang lain yang memang tidak menginginkan kebaikan itu berada di saat ini, kita terus saja melaju, tapi dengan terus kita juga bisa menjadi sosok yang memaafkan, kemudian mau menerima saran, tapi bukan berarti kita akhirnya mati langkah, mati gaya, berhenti dari berbuat baik. Dipahami ya, Salihah? Kemudian dari akhlakul karimah atau kita memiliki akhlak yang baik banyak jenisnya. Ada bersabar, kemudian memiliki sopan santun. Bahkan salah satunya yang paling istimewa ya ketika kita menginginkan mendapatkan kedudukan di akhirat nanti, jadi sosok yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah adalah orang yang baik akhlak. Aisyah radhiyallahu anha, seorang istri Rasulullah SAW, putrinya Abu Bakar Siddiq, beliau berkata, "Ma khair Rasulullah SAW baina amrayni illa akhadha aisaruhuma." Tidaklah Rasulullah diberi pilihan
terhadap dua hal kecuali beliau memilih yang paling mudah. Jadi kita pun berharap memang senantiasa memudahkan setiap urusan, karena mempersulit. Karena sungguhnya keutamaan akhlak yang baik itu istimewa di sisi Allah. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah meriwayatkan, Su'ila itu ditanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah. Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah pernah ditanya tentang satu hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Ternyata faqala Rasulullah menjawab. Ketika ditanya, apa sih yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Faqala taqwallah, bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik. Jadi akhlak, adab itu bahkan lebih dahulu daripada ilmu. Ada orang berilmu tapi tidak punya adab, tidak istimewa. Ini adalah bagian yang harus kita pahami. Seorang wanita sebagai pembangun peradaban harus berilmu dan berakhlak. Dengan ilmu dia bisa bertakwa kepada Allah. Kemudian dia juga dengan akhlak dia bisa menjadi sosok yang bisa mendapatkan kemuliaan bukan hanya di dunia tapi utamanya. Sabda ini merupakan motivasi untuk kita. Bahwasannya ketika Rasul ditanya, apa sih sifat apa yang banyak memasukkan seseorang, laki-laki atau perempuan itu ke dalam surga? Maka Rasul menjawab, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wasu'ila, kemudian Rasul pun ditanya lagi, wasu'ila, dan Rasul ditanya, an aksari ma yudkhilun nas nar. Balikannya. Apa sih? Dari sifat apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam an-nar, ke dalam neraka? Faqala Rasul menjawab, al-fam wal faraj. Ternyata dua hal yang bisa banyak memasukkan laki-laki maupun perempuan itu ke dalam neraka adalah al-fam, mulut, wal farj. Farj itu di antara dua paha, di antara dua kaki itu di bawah perut kemaluannya. Jadi di antara yang bisa menjerumuskan, memasukkan manusia ke dalam neraka adalah karena mulut. Komentar juga harus pikir dulu. Kira-kira ini bikin orang sakit hati tidak? Kira-kira ini baik tidak? Aku nggak komentar kok, aku hanya ngetik di handphone, aku hanya bales WA, aku hanya tulis di media sosial. Sama. Kira-kira ya Allah kalau ini ternyata baik, mudahkan saya untuk mengirimkannya. Kalau ternyata tidak baik, pasti ada ternyata kok nggak terkirim ya, oh internetnya mati. Cara Allah agar kita mungkin tidak gegabah. Harus cerdas dalam menggunakan media sosial juga karena berkaitan dengan akhlak yang baik. Mulut atau juga di bawah perut kemaluan itu juga menjadi kunci seseorang ternyata kalau tidak hati-hati bisa menjerumuskan kita kepada neraka. Faqala Abu Isa ada hadis sahih. Hadis ini sahih. Imam At-Tirmidzi disebut hasan sahih. Dalam satu hadis lagi, hadisnya sahih juga. Akmalul mukminin dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu. Beliau bersabda bahwasanya Rasulullah bersabda akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman yang imannya paling sempurna. Orang beriman banyak, tapi orang yang imannya paling sempurna, akmalul mukminina imanan, ternyata bukan yang paling cantik. Orang beriman paling cantik, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan yang paling ilmunya banyak. Tapi ternyata di antara keimanan seorang laki-laki ataupun perempuan, yang sempurna keimanannya adalah yang ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul,
akhlak kepada orang tua, akhlak kepada suami ketika kita jadi istri, akhlak kepada anak-anak kita kalau kita jadi ibu, memanggil dengan panggilan yang baik. Kalau kita kesel seorang perempuan ke anaknya, banyak mungkin orang-orang Arab walaupun nggak semuanya, kalau marah sampai bilang syaiton, anak laki-laki syaiton, syaitonah gitu. Padahal itu panggilan yang tidak boleh. Dasar setan lu, misalkan, ini contoh aja ya, boleh. Sekesal-kesalnya seorang ibu. Semoga jadi anak soleh. Ya, baru aja diberesin udah berantakin lagi. Diucapkan dengan kata-kata yang tiba seorang ibu kepada putra putri. Ya. Saya ingat kisah yang mungkin pernah baca ya. Imam Masjidil Haram, ibunya marah kepada Imam Sudais, ternyata dengan didoakan. Bayangkan udah tersaji makanan, mau ada tamu ke rumahnya, ternyata diambil pasir, ditabur-taburin di makanan yang sudah disiapkan. Ibunya marah, tapi marahnya pun tidak tetap jadi doa. Karena pergi kamu, jadilah Imam Masjidil Haram. Jadi Imam Masjidil Haram. Ya, insya Allah. Gitu ya, salihah. Dan orang yang punya akhlak yang baik itu derajatnya lebih tinggi. Derajat orang yang soim dan koim. Sungguhnya seorang mukmin dengan kebaikan akhlaknya dapat mencapai derajat orang yang berpuasa ataupun orang yang sholat malam. Kita berharap memang menjadi pribadi seorang muslimah yang punya akhlak, punya adab, punya karakteristik yang bisa mencontoh Rasulullah. Salah satunya yang identik dengan perempuan adalah malu dan lembut juga penyayang. Ya. Karena sesungguhnya innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya dalam hadis Aisyah Rasul bersabda, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan. Jadi lemah lembut itu enggak apa-apa baperan, bukan. Beda lagi. Karena sesungguhnya Allah mencintai kelembutan. Yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-uns. Dan Allah akan memberikan kepada orang yang melakukan kelembutan, berlemah lembut dalam menasehati orang, berlemah lembut dalam berkata-kata gitu ya. Itu akan Allah berikan kepada orang yang karakteristiknya itu lembut, ya. Allah berikan kepadanya yang tidak Allah berikan kepada orang yang keras, pada orang yang melakukan kekerasan. Jadi hanya diberikan kepada orang yang lembut. Ya. Kemudian, inna rifqa la yakunu fi syai'in lazana. Dalam sabda Rasul riwayat Aisyah, sesungguhnya kelembutan tidak berada pada sesuatu illa zanahu, kecuali akan menghiasi. Perempuan itu tidak cantik, biasa aja. Ada yang lebih cantik dari dia, tapi orang itu lembut. Pernah, nih ini kisah aja ya, kisah nyata. Laki-laki ini mungkin kebanyakan perempuan menyebut laki-laki ini ganteng, tampan. Tapi ketika di sampingnya ada seorang wanita, karena orang-orang itu biasa aja tuh dibandingkan dengan laki-laki yang di sampingnya. Itu isinya ya. Perempuan ini kadang dengan mulutnya bisa berkomentar. Kok lebih gantengan suaminya sih, lebih tampanan suaminya. Mungkin perempuan yang lain berpandangan laki-laki ini berhak mendapatkan istri yang lebih cantik dari istri yang sekarang dengan ketampanannya. Tapi ketika ditanya, apa yang kira-kira yang menjadikan kamu memilih aku? Padahal mungkin ada yang lebih cantik. Aku mencintainya karena Allah, karena dia memiliki kelembutan yang tidak dimiliki perempuan yang aku temui. Ya, tidak ada yang tahu. Cantik itu relatif. Salah satunya adalah seorang itu pun menjadi suka dengan perempuan itu. Karena Allah telah memberikan rasa cinta dalam hati laki-laki itu. Dan Allah telah menghiasinya. Wanita itu sepertinya biasa saja dari sisi kecantikannya, tetapi menjadi lebih cantik di mata Allah dan terhiasilah dengan akhlak, dengan kelembutan yang ada di
Subhanallah. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Kebalikannya. Dan tidaklah tercabut ya kelembutan dari seseorang, dari sesuatu, kecuali akan menjadikan dia itu memperburuk. Kalau cantik sekali, bagus. Cantik-cantik, kok mukanya cantik sih, cantik-cantik, tapi mulutnya kok nyakitin sih, kok nyelekit sih, kan nggak jadi nggak cantik. Maka hati-hati, akhwati fillah, kalau ingin menjadi seorang wanita yang bisa berperan, menjadi pembangun peradaban, salah satunya mulai dari yang terkecil. Kita memiliki ilmu dan memiliki akhlak. Dan akhlak yang paling utama, selain yaitu tidak marah, pemaaf, gitu ya, akhlak yang diajarkan Rasulullah, dia juga upaya untuk mengajak orang lain berbuat baik, maka jangan lupakan mempunyai akhlak yang karakternya itu identik dengan perempuan, itu kelembutan, ya, insya Allah. Dan yang kedua adalah rasa malu. Maluku di Ambon jauh. Kalau jadi MC disuruh jadi MC, siapa yang tahu sih ustadzahnya nggak hadir nih, kamu yang tahu sih saya mau malu. Nah, itu bukan malu pada tempatnya, gitu ya. Tapi kalau malu yang pada tempatnya, kalau dia malu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul. Mengenai malu, ini hanya ambil sedikit saja ya. Malu punya keutamaan. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Pernah dengar hadisnya? Hadis ini dari muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Dari seorang sahabat namanya Imran bin Husain. An Imran bin Husain, ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, al-haya itu malu, la ya'ti illa bi khair. Tidaklah datang rasa malu selain dengan kebaikan. Malu itu tidak akan datang, melainkan pasti akan datang kebaikan. Kemudian dalam riwayat Muslim dijelaskan al-haya khairun kullu. Rasa malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Atau al-haya kulluhu khair. Rasa malu itu, seluruh rasa malu adalah kebaikan. Kalau kita lihat ada seorang sahabat Rasulullah. Kalau kita baca kembali, kita buka lagi yang pernah membaca kisahnya tentang sahabat Rasul yang menjadi khalifah, Abu Bakar, kemudian ada Umar, ada Utsman. Abu Bakar itu lembut hatinya. Bahkan ketika Rasul tengah sakit, yang dengan sakitnya membawa kepada kematian Rasulullah, Rasul meminta kepada Aisyah, istrinya, untuk menyampaikan kepada ayahnya agar menggantikan Rasul untuk menjadi imam salat berjamaah. Aisyah pun sebagai putrinya Abu Bakar mengatakan, jangan ayah lah Rasulullah, mungkin bahasa gitu. Jangan ayah. Ayahku itu kalau baca Quran pasti nangis. Belum apa-apa udah nangis. Lembut hatinya, raqiqul qalb. Lembut hati. Terenyuh gitu ya, gampang terenyuh. Nah, kemudian ada sosok Umar. Dia tegas. Tapi ketegasan Umar itu luar biasa dengan kelembutannya, kasih sayangnya kepada anak yatim. Sampai dia memikul makanan dari Baitul Mal itu untuk diberikan kepada anak yatim yang kelaparan. Dan bahkan kita tahu bagaimana Utsman. Utsman terkenal dengan malu pemalu. Nah, kita jangan kalah. Sebagai seorang perempuan, kita tetap punya karakter tegas, tapi juga punya lembut. Kita berharap dari kisah-kisah yang mungkin kita baca, kisah Abu Bakar, Umar, ada kisah Utsman satu waktu, Rasulullah SAW berada dan Aisyah tidak jauh dari Rasulullah SAW. Ketika di rumahnya, kemudian diketuklah pintu, kemudian ucapkan salam, siapa? Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq. Kemudian Rasulullah pun tidak merubah posisi duduknya. Dalam bab fikih juga ada ini. Jadi Rasulullah terlihat kakinya. Bagian kakinya, jadi gamisnya atau jubahnya
memperlihatkan memang bagian kaki Rasulullah dan Rasul tidak menutupnya atau tidak merubah posisi duduk. Kemudian datanglah tamu yang kedua, kata Rasulullah siapa? Umar bin Khattab. Dan Rasul pun tidak merubah posisi duduk. Kemudian ketika ada tamu yang ketiga, siapakah itu? Utsman, kata Utsman. Rasulullah langsung merubah posisi duduknya dan menutupi. Aisyah radhiyallahu anha melihat fenomena itu atau melihat kejadian itu, Aisyah pun berkomentar. Rasulullah, ketika Abu Bakar ayahku datang, kau tidak merubah posisi dudukmu. Ketika Umar datang juga tidak merubah posisi dudukmu. Tapi ketika Utsman datang, kau merubah posisi dudukmu, akan ditutupi kaki. Apa jawab Rasulullah? Apakah aku tidak boleh malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya? Jadi kita berharap jadi sosok pribadi yang pemalu dan bukan malu-maluin. Gitu. Kita berharap memang menjadi seorang wanita yang punya karakteristik malu. Terutama kita berupaya bahwasannya al-haya, rasa malu itu punya kedudukan. Dalam Islam, seorang muslimah yang ingin membangun peradaban, malulah ketika kita membuka aurat yang harusnya ditutup dan diperintahkan ditutup. Malulah ketika kita ternyata menjadi seorang wanita yang tidak bisa menjaga adab kepada lawan jenis terutama. Kita bukan berarti tidak boleh nih, aduh, jadi muslimah itu mati gaya deh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ada batasan. Ketika kita terlalu berlebihan dalam segala hal, maka itu menjadi hal yang memang dilarang. Tapi ketika kita tahu batasannya, insya Allah itu semuanya akan menjadi kebaikan, insya Allah. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah. Di dalam sebuah hadis Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah, bahwasannya inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula idalam tastahi paslamashi. Ini ada kalimat dalam hadis ini. Sesungguhnya di antara ucapan kenabian yang ditemui oleh manusia pertama, itu Rasulullah, adalah idlam tastahi fasnamashi. Nah, perempuan, jika kamu tidak malu, silahkan lakukan apa saja. Kalau nggak malu, nggak punya malu, silahkan kamu lakukan apa saja. Mau itu dosa, kamu itu dilarang, mau tidak, monggo. Tapi karena kita seorang muslimah, ada batasannya, maka kita harus tahu. Itu pun perlu ilmu. Kita perlu adab, akhlak, sehingga kita tahu batasan yang harus kita lakukan agar kita tetap memiliki karakteristik al-haya minal iman, pemalu dalam hal-hal yang memang berkaitan dari menyalahi aturan. Dan yang terakhir adalah kita berharap dengan adanya kita memahami ya bahwasannya seorang muslimah itu punya peran yang luar biasa dalam Islam. Kita berharap kunci yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah. Itu tidak pernah kita lupakan. Takwa kepada Allah merupakan kunci agar kita bisa menjadi sosok seorang muslimah yang mampu membangun peradaban dengan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah dan juga menjadi pribadi yang memiliki keinginan agar kita sebagai seorang muslimah punya ilmu, punya apapun harta, punya suami, punya anak yang melekat dengan kita itu bermanfaat untuk Islam dan umat Islam khususnya. Kita berharap takwa ini menjadi kunci utama. Karena ketakwaan itu merupakan satu sifat yang harus kita miliki sebagai seorang muslimah agar mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Bahkan orang yang bertakwa jaminannya adalah surga. Dalam sebuah ayat Al-Quran, dan ini juga di ayat-ayat yang lain juga dijelaskan.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ketiganya. Orang bertakwa itu akan dijamin oleh Allah. Setiap punya masalah, orang bertakwa pasti akan menyerahkan semuanya kepada Allah. Sehingga ketika dia bertakwa kepada Allah, apapun yang dihadapi, ketika dia menghadapi situasi yang sulit sekalipun, maka dia yakin ada Allah yang akan memberikan solusi yang terbaik. Karena janji Allah demikian di dalam ayat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketika ada masalah, seorang muslimah menghadapi perannya ketika jadi seorang anak, misalkan, ya Allah, Bu, susah ternyata ya untuk mengingatkan orang tua, maka doa kepada Allah. Jadi kita menyerahkan masalah sebesar apapun, kalau kita serahkan kepada Allah, kalau kita libatkan Allah, maka tidak ada masalah yang besar. Ya, kalau kita libatkan Allah. Ketika kita punya masalah, ketika menapaki menjadi seorang istri pun sama. Suaminya tidak sesuai dengan harapan, ternyata suami saya mungkin punya karakter yang seperti ini. Saya harus banyak bersabar. Kita libatkan Allah lagi. Dalam rumah tangga ada masalah. Ketika kita juga menjadi seorang ibu, demikian juga halnya sama. Kita berharap menjadi seorang ibu yang bisa melibatkan Allah dalam setiap lini, setiap segi ketika kita mendidik putra-putri kita agar menjadi generasi yang mampu membangun peradaban. Walaupun itu dalam kondisi yang sangat sulit seperti saat ini, tapi kalau kita melibatkan Allah, yakinlah Allah akan memberikan jalan keluar dan solusi yang terbaik. Kemudian, akhwati fillah, dengan takwa juga, yakinlah, jangan pernah takut bahwa rezeki yang maha. Innallaha war-razzaq dzul quwwatin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kemudian di ayat sebelumnya, dan orang yang bertakwa itu yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Ketika kita punya akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dengan bertakwa kepadanya, mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, yakin dia akan menghadapi apapun, tidak akan pernah putus asa. Yang ada semangat, karena dia tahu ada Allah bersama, insya Allah. Dan jangan lupa, selain takwa adalah menjaga akhlaknya agar tetap menjadi akhlak sebagaimana yang akhlak dicontohkan Rasulullah SAW. Utamanya adalah yang memiliki sifat lembut dan sifat malu yang terus menghiasi selama dia menjadikan hari-harinya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan tidak pernah lupa bahwa Allah menitipkan kepada Rasulnya agar kita, baik kita itu menjadi seorang istri, sebagai seorang ibu, seorang muslimah yang dia punya karir, misalkan ya, menjadi wanita karir, dia mengajar, kemudian dia juga punya bisnis, bahkan dia juga punya aktivitas di luar rumah yang banyak sekali, maka tidak akan pernah terpengaruh dengan pengaruh yang buruk. Bahkan dia misalnya berselancar di dunia maya pun, silakan saja dia menggunakan media sosial itu untuk berdakwah di jalan Allah, untuk berbuat kebaikan, karena sungguhnya dia tahu bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia, tapi jangan lupa bahwa kita ini seorang muslimah yang harus tetap menjaga muruah, harus menjaga akhlak kita, menjaga budi pekerti kita, agar jangan sampai kita menjadi seorang muslimah yang keluar dari jalur yang telah digariskan oleh Allah. Kita tetap pribadi yang humble, kita tetap menjadi pribadi yang cerdas, yang bertakwa kepada Allah, dan tidak lupa bahwa kita juga harus menjaga akhlak karimah agar tidak keluar dari batasan yang telah digariskan Allah dan Rasul. Kalau alam bisawab, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, walaupun mungkin kalau dijelaskan satu persatu tidak akan cukup waktunya. Semoga ini menjadi masukan ya untuk ibu pribadi dan juga akhwat fillah semua, agar kita mampu menjadi seorang wanita muslimah yang bisa membangun peradaban yang bisa bermanfaat untuk
Islam dan umat Islam khususnya untuk negeri ini dengan kita memiliki ketakwaan dan juga akhlakul karimah. Insyaallah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Hani atas penyampaiannya yang luar biasa ya, Masya Allah teman-teman. Sangat menginspirasi dan juga menambah semangat kita ya sebagai muslimah gitu. Mungkin saya sampaikan sedikit rangkumannya. Peran kita sebagai seorang muslimah mulai dari peran kita sebagai anak, sebagai istri, nantinya sebagai ibu, ataupun peran kita sebagai muslimah itu sendiri gitu. Tadi juga sudah disampaikan Ustazah Hani, ada banyak contoh-contoh muslimah yang bisa kita jadikan teladan, Ummahatul Mukminin, yang bisa kita jadikan teladan sekaligus idola kita gitu. Selain itu ada 3 poin penting tadi. Yang pertama ada ilmu, bagaimana kita mengerjakan sesuatu ibadah itu dengan memahami ilmunya dulu gitu. Lalu yang kedua itu ada akhlak dan adab, mulai dari tidak mudah marah, tidak mudah dendam, dan lemah lembut, sikap malu tapi tetap tegas gitu, serta beramal ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir adalah takwa sebagai kunci dari keimanan itu sendiri, sehingga insya Allah dengan 3 poin tadi sama-sama meningkatkan takwa, memperkaya ilmu, serta memperbaiki akhlak kita selalu, insya Allah sama-sama kita menjadi muslimah yang berakhlakul karimah dan bisa menjadi muslimah pembangun peradaban, insya Allah. Baik, terima kasih. Sekali lagi, jazakallahu khair Ustazah Hani. Baik, selanjutnya, Amara. Ya, baik, untuk selanjutnya kita ada sesi tanya-jawab nih. Jadi untuk teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, tapi terlebih dahulu dengan cara raise hand ya. Raise hand, kemudian nanti setelah kami persilakan, boleh on mic-nya, terus bisa langsung bertanya kepada Ustazah Hani. Oke, pada teman-teman dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, sepertinya sudah ada. Dari siapa nih? Sudah ada 2 orang. Mungkin yang pertama ada Rima Nabilah ya. Ini sudah raise hand duluan. Oke, kepada Rima dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Jadi Ustazah izin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan tadi. Sebelumnya jazakillah khairan kepada Ustazah yang sudah menyampaikan materi terkait wanita pembangun peradaban. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan tadi sudah dijelaskan terkait tanda takwa adalah menjaga gitu kan. Nah, jadi segala kuncinya itu tuh berawal dari takwa. Nah, jadi Ustazah, gimana ya Ustazah cara kita menjaga takwa itu sendiri gitu? Kan tadi dengan kita menjaga takwa itu kan kita bisa membentuk sikap sabar gitu sebagai seorang muslimah. Nah, di mana apa ya, sabar itu kan sulit gitu ya, nggak bisa serta-merta langsung kebentuk gitu sih sifat atau sikap sabar itu. Nah, gimana ya Ustazah cara kita tuh menjaga takwa agar kita tuh menjadi muslimah yang sabar ketika Allah tuh ngasih kita ujian gitu. Karena kadang saya sendiri tuh inget sih kalau masalah yang kita hadapi itu tuh lebih nggak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran Allah gitu. Tapi ingatnya itu tuh setelah masalah itu selesai gitu Ustazah. Nggak pas
sabarnya itu nggak pas ketika masalah itu tuh datang gitu. Jadi itu sih Ustazah mengenai sabar. Itu aja yang saya ingin tanyakan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa langsung dijawab dulu ya kali, Ustazah. Dipersilakan. Ahwan Ustazah, suaranya belum terdengar. Maaf ya, sambil ada bunyi-bunyi sesuatu. Semoga tidak mengganggu. Mengenai takwa, ya, luar biasa pertanyaannya, jazakillah khairan. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk saya bisa menjawabnya. Ketika ada perintah takwa dalam surat Ali Imran ya, ayat ke-102 ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Berarti masuk laki-laki, masuk perempuan yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati dalam keadaan ya tidak muslim, kecuali dalam keadaan muslim. Kita berharap bahwasannya ketakwaan ini menjadi kunci. Tapi untuk menjaganya bagaimana? Kalau kita lihat pengertian takwa itu apa? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Mungkin itu pemahaman atau pengertian sederhana. Akan tetapi untuk menjaga ketakwaan itu dengan kita terus membangun hubungan baik dengan Allah. Membangun hubungan baik dengan Allah, menjaga hablum minallah, itu adalah cara kita untuk menjaga ketakwaan kita. Jadi minimal ketika seorang muslimah itu lagi turun imannya, iman kan naik turun ya. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu fluktuatif, naik dan turun. Al-imanu yazidu bitta'ah. Keimanan itu akan bertambah, naik, stabil dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiat. Dan juga akan berkurang, akan turun ketika kita terus bermaksiat kepada Allah. Nah, kita berharap dengan adanya ilmu yang terus Allah berikan kepada kita, dengan kita bisa hadir di kajian, kita bisa membaca buku, kita bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, membaca ayat-ayatnya. Ini semuanya adalah supaya kita bisa menjaga ketakwaan. Karena yang Allah lihat, Solihah, yang bertanya khususnya, bukan hasil, tapi kita menuju takwa itu yang Allah nilai, yang Allah akan berikan pahala. Salah satunya sabar. Kalau sabar itu pahalanya surga, ya susah. Sabar itu pahit, tapi buahnya insya Allah manis. Apaan? Aku udah sabar kok. Nah, belum sabar berarti. Kalau kita sudah merasa sabar, itu belum tentu sabar. Karena sesungguhnya orang sabar itu, dia akan merasakan manisnya adalah ketika Allah memberikan pahala yang tiada berbatas. Silahkan dibuka surat dalam Al-Quran itu Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat ke-10. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab." Maka cukup ya bagi Allah itu memberikan bagi orang yang sabar itu pahala yang tidak ada batasan. Pahala yang tidak berbatas. Jadi kalau kita misalkan, aduh kesabaranku sudah habis, nanam lagi. Karena sesungguhnya sabar itu pahit memang. Ketika dijalani, ya Allah harus sabar. Aku udah berusaha sabar. Makanya ada tingkatannya.
ketika di dalam ujung surat Ali Imran, akhwati fillah, surat Ali Imran kan ada 200 ayat. Di ayat ke-200-nya Allah berfirman, ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Ada sobaro, sabar artinya, ada sobaro, sodnya panjang. Dalam bab sholat, seorang ibu atau ayah diperintahkan untuk wastobir alaih. Muru auladakum bis sholat. Perintahkan kepada anak-anak kamu itu ya untuk sholat. Wastobir, ada pertambahan to, kan sobaro itu sabar. Ini istobaro, tambahan huruf. Dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Tambahan huruf itu pertambahan artinya, berarti sabarnya harus ekstra lagi. Kalau sabar itu memang sulit karena pahalanya surga gitu. Kalau mudah mah hadiahnya juga kipas angin gitu. Ya, nggak akan surga. Nah, makanya orang dia sih, tapi ganteng memang, ganteng banget itu ya Allah, astagfirullah. Sekali itu dari Allah. Ketika ada laki-laki cakep nih, ganteng nih, siapa sih? Ganteng banget, cepat palingkan, karena pandangan yang kedua itu dari setan. Ya, itu salah satunya. Maka dia beristighfar ketika melakukan kesalahan. Wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dia ingat Allah lalu beristighfar dan berhenti dari dosa tersebut. Walam yusirru, dan tidak melanjutkan kesalahan itu. Tapi yang ada dia berusaha untuk berhenti, dia bertobat dan melakukan kebaikan untuk menghapus kesalahan. Gitu ya, Salihah. Itu salah satunya. Jadi menjaga takwa itu dengan berupaya untuk melakukan ketaatan. Andaikan dia lagi turun keimanannya, bukan meninggalkan kewajiban. Tapi mungkin dia tuh biasanya sholat sunat, duhanya 4 rakaat jadi 2. Ya. Biasanya qobliyah, duhurnya 4 jadi 2. Bukan berarti tidak melakukan kewajiban. Saya mah nggak biasanya semangat untuk sholat duha, kok nggak sholat duha. Tapi tetap melaksanakan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Minimal itu. Tapi istimewanya kalau kita melakukan hal-hal yang sunnah agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Salihah. Dan mungkin untuk tambahan aja, selain kita menjaga hubungan baik dengan Allah, maka kita punya ya, komunitas orang baik. Mujalasah sholihin. Kita bersama dengan orang-orang yang solihah. Kita memilih teman juga harus selektif. Ya, kita berharap sebagaimana dalam sabda Rasul, berteman dengan yang penjual minyak wangi beda dengan orang yang memang pandai besi. Kita mudah-mudahan kecipratan wanginya. Kalau kita punya teman, ingat dia, ingat namanya, kita jadi ingat Allah. Maka jangan lepaskan. Karena teman itu yang bisa bermanfaat buat kita bukan hanya di dunia saja. Juga mereka juga akan menjadi pembela kita di akhirat. Ya Allah, mana temanku yang biasa sholat bareng, yang biasa baca Quran bareng, yang bisa kajian bareng. Ya Allah, kok aku nggak melihatnya di surga? Ya Allah, mana dia? Kata Allah, coba lihat oleh kamu di neraka. Jemput dia. Ya, jadi kalau tidak mendapati teman-teman kita yang sama-sama tahu dalam kebaikan, tanyakan dia kepada Allah. Nah, kunci yang kedua selain bertakwa itu dengan menjaganya terus ya, beribadah kepada Allah, menjaga hubungan baik dengan Allah juga
memiliki teman dan memilih teman yang baik. Insya Allah. Ya, karena itu berpengaruh kepada ibadah dan akhlak kita. Almaru ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama temannya. Kalian durman yukhalil. Kalau ingin tahu agama kita, akhlak kita seperti apa, maka lihat teman dekat kita. Kalau alam bisawab, semoga tidak puas ya. Ya, baik, jazakallah khair Ustazah Hania atas jawabannya. Infokan untuk teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita berikan kesempatan untuk 4 pertanyaan. Tadi sudah ada 1 ya, di room chat sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, dan 1 lagi ada yang raise hand ya. Mungkin nanti sekalian saja ya Ustazah, pertanyaannya 3, nanti sekalian dijawab. Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya. Yang raise hand dulu mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Silakan. Izin ya Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Renzi ya. dan juga kakak panitia yang telah mengadakan webinar luar biasa ini. Izin bertanya Ustazah, bagi seorang muslimah kan menjauhi sifat ketergantungan terhadap makhluk itu masih sangat sulit gitu ya, dan juga prasangka buruk kadang masih ada aja gitu, walaupun kita udah berusaha berprasangka baik, tapi kadang tetap aja ada prasangka buruk gitu. Ya, ada cara menghilangkan sifat ketergantungan terhadap makhluk ini dan juga prasangka buruk. Atau adakah kisah Ummahatul Mukminin tentang 2 sifat tadi? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk 2 pertanyaan lagi, izin saya bacakan ya Ustazah. Yeah. Jadi yang kedua, Bismillah, Ustazah mohon izin bertanya, bagaimana kiat-kiat untuk melatih diri menjadi muslimah yang mempunyai akhlak mulia, lembut, penyayang, sabar, dan yang lainnya. Karena terkadang saya kesulitan untuk menahan diri. Jazakillah khair. Lalu, pertanyaan ketiga, Awan Ustazah izin bertanya, bagaimana cara menyeimbangi antara kewajiban muslimah terhadap keluarga dengan kewajiban muslimah dalam menjalankan dakwah di masyarakat. Sudah itu Ustazah pertanyaannya. Jadi itu aja? Silakan, ya. Ada 3 pertanyaan. Baik. Yang pertama ya, Renzi. Mudah-mudahan ini juga memudahkan ya. Ketika kita menjadi sosok muslimah yang bergantung gitu ya kepada makhluk, kepada orang lain, memang manusia itu makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain gitu. Tapi jangan sampai kita ini berharap kepada makhluk jauh lebih besar daripada berharap kita kepada Allah. Itu saja penting. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah paling hafal insya Allah ya. Allahus Somad. Kalau kita tahu, kita yakin bahwa As-Somad itu Allah, ya, memiliki nama As-Somad, ya. Allahus Somad, tempat bergantung. Kita berharap menjadi sosok muslimah, makhluk Allah, hamba Allah, yang menggantungkan setiap harapan kita kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kita minta tolong hanya kepada Allah. Dan kita berharap juga meminta bantuan juga kepada Allah. Karena sesungguhnya manusia itu terbatas. Akan berharap kepada Allah itu akan menjadikan kita kuat, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah. Akan menjadikan iman kita bertambah. Kalau kita bergantung kepada manusia, misalkan
seorang anak bergantung kepada orang tua sampai usia berapa, dia harus belajar mandiri. Bahkan kita diajarkan bahwasannya Rasulullah SAW juga menjadi sosok yatim ya. Ketika Rasul dilahirkan sudah tidak punya ayah. Maka ketika kita bergantung kepada orang tua kita, ada batasannya. Mungkin orang tua kita akan jauh dari kita, misalkan ibu kita, ayah kita di pulau lain dan kita ada di sini, kita tidak akan pernah mendapatkan sebagaimana yang ketika kita satu rumah dengan orang tua. Kita harus jadi pribadi muslimah yang mandiri. Ada waktunya kita akhirnya berpisah. Kalau berpisah itu hanya jarak saja. Tapi kalau berpisah tempat, ya, sudah orang tuanya mendahului kita, maka itu adalah pengajaran. Pelajaran bahwasannya hamba Allah itu tidak bisa bergantung selamanya kepada manusia, walaupun dia anak kepada orang tua, atau ketika kita jadi istri, maka jadilah istri yang mandiri. Karena tidak ada yang tahu. Usia itu kan yang memiliki Allah. Apakah istrinya dulu, apakah suaminya dulu. Kalau dia terus bergantung semuanya kepada namanya suami, akhirnya ketika suaminya lagi tidak ada dengan bersamanya, dia akan menjadi pribadi yang akhirnya putus asa. Akhirnya dia tidak bisa mandiri, dia jadi lemah. Kita seorang muslim harus kuat, belajar dari Ummahatul Mukminin. Ya, memang banyak ya, kalau kita baca bagaimana Ibunda Khadijah mandiri secara finansial. Bahkan semua hartanya ketika menikah dengan Rasul adalah wanita paling kaya. Bahkan ketika meninggal, Khadijah itu menjadi sosok wanita yang memang sudah habis semua hartanya untuk perjuangan ialah kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah di kota Mekah khususnya. Makanya ketika kita memiliki ilmu, jadikanlah ilmu kita memang itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kita libatkan Allah terus. Ketika ada orang memuji, ya Allah pintar banget kamu ya, alhamdulillah. Itu karena Allah menutupi aib kita. Ya, itu semua min fadlillah, itu dari keutamaan dari Allah, bukan dari kita. Kemudian ketika kita juga menjadi seorang istri yang misalnya masakannya enak banget, alhamdulillah. Kamu nggak tahu aja. Saya juga pernah kok, walaupun dia chef terkenal, pernah dia mungkin masak juga gosong, itu namanya kelemahan manusia. Nah, kita lihat, kalau kita bergantung kepada hamba Allah, kepada makhluk, dia punya kelemahan. Tapi ketika bergantung kepada Al-Qawi yang maha kuat, maka tidak akan ada lagi kelemahan. Gitu ya, Salihah. Itu yang pertama. Jadi, jadikanlah ya, keimanan kita terus kuat kepada Allah, keyakinan kita kuat, la haula wala quwata illa billah, untuk menghilangkan ketergantungan kepada manusia terlalu berlebihan, sehingga kita lebih bergantung kepada manusia daripada kepada Allah. Karena Allah yang ada di di negeri Indonesia dengan Allah yang ada di Mekah itu sama gitu. Jadi kalau kita bergantung kepada Allah, Allah ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Beda kalau dengan manusia, seorang anak kepada orang tua, seorang istri kepada suami, seorang anak kepada ibunya, ya. Dan kita juga kalau bergantung kepada guru kita, kepada teman kita, ya, ada waktu untuk berpisah. Silakan Nabi Sawab ya. Kemudian, apalagi tadi ya? Yang kedua tadi dari Aning, bagaimana kiat-kiat melatih diri menjadi muslimah yang mempunyai akhlak mulia? Karena kadang saya kesulitan menahan diri. Gitu, Ustazah.
Kedengaran Solihah suaranya? Mana tadi? Pertanyaannya apa? Terdengar, Ustazah. Iya. Tadi pertanyaannya dari Anin. Bagaimana kiat-kiat untuk melatih diri menjadi muslimah yang memiliki akhlak mulia? Karena terkadang saya kesulitan untuk menahan diri. Seperti itu, Ustazah. Jadi seseorang yang ingin mendapatkan akhlak yang mulia, memang dia harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan dia berusaha untuk menempatkan Rasul sebagai qudwah. Ya, kita membaca sirah nabawiyah, membaca sirah sahabiyat, ya. Jadi punya ilmu yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Kemudian jangan lupa juga berteman dengan orang-orang yang memiliki akhlak mulia, jangan salah gaul. Ya, pandai-pandai memilih teman. Nah, sesungguhnya almaru ala dini khalilihi sekali lagi, bahwa seseorang itu tergantung agama temannya. Gitu ya. Biasanya kalau orang yang suka makanan pedas, gaul dengan orang yang tidak suka makanan pedas, dia mungkin akan berkurang pedasnya. Tapi kalau sama-sama pedas dengan pedas, akhirnya dia kayak challenge gitu. Udah, gue juga suka nih pedas. Jangan makan saja. Kalau dia suka, misalkan komunitas ya yang suka olahraga, yang tadinya nggak pernah, juga dia akan berupaya, oh saya harus bisa, bismillah, coba. Nah, sekarang pun tahliyah itu melatih diri untuk bisa menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Ya, mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa menjadi pribadi yang memiliki akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Ustazah. Ya. Ini masih ada satu pertanyaan terakhir. Boleh. Ya. Tadi apa ya? Tadi seimbang antara kewajiban dan apa tadi? Menyeimbangkan kewajiban terhadap keluarga dengan kewajiban dalam menjalankan dakwah di masyarakat, Ustazah. Oh ya, itu harus praktek itu. Kadang dalam peribahasa Arab tuh la ya'lamuha illa man dzaqaha. Orang tidak akan tahu kecuali yang sudah mengalaminya. Terkadang itu yang harus kita punya adalah contoh pengalaman pribadi. Jadi kalau kita bangun tidur, memang ketika punya beberapa agenda yang alhamdulillah ketika pandemi ini bersyukur hikmahnya banyak. Mau kajian, kadang misalkan ada tilawah dulu, kemudian saya bisa matiin kompor, ya kan? Bisa menyiapkan semua, dan kita izin off video dulu ya, ada sesuatu yang harus diurus dulu. Alhamdulillah, tapi kalau ketika kita harus keluar rumah, seorang yang bekerja, misalkan ya, di instansi pemerintah, dia wanita yang memang diperlukan ilmunya untuk negaranya, seperti kalian semua insya Allah ya, akhwatibillah semua. Jadi itu semua harus mulai ada pembicaraan, misalkan nanti ketika punya suami atau sudah punya suami, dicoba untuk dibicarakan. Sebetulnya yang kamu inginkan itu masakan dulu atau rumah bersih? Ya itu sudah harus dibicarakan gitu. Ya. Kalau misalkan rumahnya bersih, berarti masakannya dapurnya jauh. Kita bisa pesan ungkep ayam, kita bisa bikin sayurnya aja. Jadi pagi-pagi sudah siap sayur sop bikinan kita pribadi, ya. Kemudian kita juga sudah bisa menyiapkan diri untuk bisa berangkat pagi-pagi, dan ayamnya dipesan dari teman kita, ya, memajukan bisnisnya teman kita sesama muslimah, kemudian kita simpan di kulkas. Jadi ketika kita butuhkan, nggak perlu ngungkep ayam lama, tinggal ambil, tinggal goreng. Gitu. Bisa dipahami ya? Itu contohnya, realnya. Tapi yang paling utama, Fatimah, libatkan Allah. Bangun tidur, ketika bangun tidur itu ya Allah, ambil hadi ahyana ba'da ma amatana walakin nusyur. Kita sambil menyiapkan, sambil gerak-gerakan badan supaya tidak jatuh habis bangun tidur itu. Kemudian kita doa, udah doa tuh kita minta sama Allah
saya agenda hari ini akan kesini, kesini, kesini. Ya Allah mudahkan, berkahi ya Allah. Kita minta sama Allah. Jadi kita punya agenda, tapi semuanya serahkan sama Allah. Biarkan Allah yang mengaturnya. Yang penting kita sudah punya agenda, kita serahkan sama Allah yang mengaturnya. Andai kan ternyata ya Allah, ini anakku mau nugget, yang satu ini mau ayam goreng, yang ini mau telur, yang ini mau sayur, gitu kan? Nanti dipahamkan, bisa diajak bicara enggak? Kakak boleh enggak kalau besok aja? Nanti besok deh, kan besok libur nih Bunda. Nanti dimasakin yang paling enak, dibikinin deh pizza bikinan Bunda, enak loh. Silahkan. Itu bisa dibicarakan. Demikian juga dengan suami, dengan keluarga kita. Jadi ada hal-hal yang memang kewajiban kita kepada Allah, kita juga jangan sampai dengan adanya kerja, kita ingin bagus dalam pekerjaan, tapi sholatnya ditinggalkan. Itu pun harus kita utamakan. Hubungan kita dengan Allah bukan berarti kita hanya nggak profesional. Barang siapa yang menjaga, menempatkan Allah di tempat yang utama, maka Allah akan menempatkan dia di tempat yang utama. Yakinlah kemudahan akan kita dapatkan terus kalau kita melibatkan Allah. Nah, ikhtiarnya adalah kita bagi. Misalkan kalau pagi-pagi, misalkan besok nih hari Senin harus kerja. Dunia kerja beda dengan dunia ketika kita mahasiswa, ngurus diri sendiri. Kalau sudah menikah, ada suami, ada anak, kalau jadi ibu. Ya, kalaupun ternyata harus ada partner, harus ada babysitter, harus ada asisten rumah tangga, itu bukan semua dilakukan oleh asisten, yang harus dipahami oleh muslim. Tapi itu adalah yang membantu peran kita dalam hal-hal yang nggak bisa kita lakukan. Jadi urusan dengan suami, misalkan, aduh, saya nyuci berat nih sama nyetrika, kita minta bantuan asisten, atau kita serahkan pakaian kotor kita ke laundry. Nggak apa-apa, itu mungkin ada rezekinya, Allah sudah berikan. Dikasihkan ke laundry, kemudian masak oleh kita. Misalkan kalau ternyata alhamdulillah laundry dengan untuk cleaning service saja di rumah, tapi yang lainnya bisa kita handle. Itu semua dibicarakan dengan suami kita. Tapi ketika suami perlu baju, kita yang memberikannya. Walaupun laundry yang mencucinya, yang menyiapkannya sampai baju itu rapi, tapi ketika suami perlu, kita yang memberikannya. Jadi jangan semuanya, Mbak, tolong ya, Bapak butuh handuk nih. Akhirnya nanti jangan salahkan, nanti suami jatuh cintanya sama Mbak. Yang bukain pintu Mbak, nyiapin teh Mbak, yang masak nasi Mbak, nyiapin sayur Mbak. Hatta handuk, suaminya perlu handuk di kamar mandi, Mbaknya juga. Ini istri ada fungsinya berarti. Nah, walaupun kita punya asisten, itu hanya membantu, meringankan peran kita, mendelegasikan. Bukan berarti semua yang kita memang tidak bisa didelegasikan ke Mbak. Ada hal-hal yang memang kalau ternyata membersihkan kamar mandi, saya nggak punya waktu, tapi harus punya kamar mandi yang bersih, ya, walaupun tidak mewah rumah kita, tapi bersih, dan kita tidak bisa melakukannya, kita bisa mendelegasikan orang lain, tapi urusan kamar ini, Mbak, tolong Mbak kamu bersihkan saja, di urusan lemari, itu semua yang menata kita, nggak apa-apa. Itu ada hal-hal yang privasi, ya, tidak bisa dilakukan oleh asisten kita. Dan anak-anak kita juga sama, bukan berarti kita hanya sekolahin anak, kita titipin ke yang mengurusnya, dititipkan pengasuhnya, bukan semuanya yang mengajarkan. Baca Quran juga pengasuhnya. Ada waktunya, porsinya itu kita khususkan untuk anak kita. Ada porsinya khusus untuk suami kita. Ya. Dibagi waktunya untuk kita, untuk Allah, ya, berarti masuk suami, anak itu ke kita. Dan kisahnya adalah untuk pekerjaan kita, dan niatkan itu karena Allah agar bernilai ibadah. Kalau alam bisawab, ya, semoga tidak puas. Insya Allah. Ya, insya Allah. Jazakallah khairan Ustazah. Masya Allah ya teman-teman. Jadi berarti pertanyaannya sudah dijawab semua ya oleh Ustazah. Semoga dapat menjawab kegelisahan teman-teman terkait dengan persoalan-persoalan muslimah ya ini. Nah, untuk sesi kita bersama Ustazah, sayang sekali karena keterbatasan waktu sudah selesai ya teman-teman. Sekali lagi
kami ucapkan kepada Ustazah Jazakillah Khairan telah menyempatkan waktunya, tenaganya untuk sharing ilmu kepada kita dan berbagi inspirasi. Terima kasih sekali lagi dari kami panitia juga ya Ustazah. Jazakillah Khairan. Kami ya. Ini boleh pamit nih? Ya, diperbolehkan pamit duluan. Ya. Insya Allah, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Amin. Ya, mohon maaf dari gangguan-gangguan tadi, semoga tidak menurunkan semangat untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi muslimah yang bertambah ilmu, tambah solihah, tambah umur, tambah solihah. Ya, wallahualam bishawab. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.